Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mujaddadan. Selamat datang kembali di mata kuliah intensif bahasa Arab di Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Minggu lalu kita sudah membahaskan tentang mubtada dan khabar. Ya. Kemarin kita membahas mubtada dan khabar. Ada dua kata dalam kalimat. Yang pertama dinamakan dengan mubtada, kemudian yang kedua dinamakan dengan khabar. Mubtada kenapa disebut atau dikatakan dengan mubtada? Karena kata itu memulai suatu pembicaraan atau suatu perkataan. Makanya disebut dengan mubtada, memulai perkataan atau memulai pembicaraan. Kemudian khabar. Khabar itu sudah jadi bahasa kita, sudah jadi bahasa Indonesia, ya, mengabari, ya, memberikan kabar. Kenapa dikatakan dengan khabar? Karena dia memberikan informasi tentang si mubtada yang dahulu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba beberapa latihan, ya. Kita akan coba menjelaskan beberapa latihan sekaligus mengulang pelajaran minggu lalu tentang mubtada dan khabar. Tapi pembahasannya pada kali ini akan kita tambahkan tentang kata sifat dalam bahasa Arab. Jadi ada mubtada, ada khabar, kemudian ada kata sifat di dalam bahasa Arab. Materi ini sangat singkat, 15 menit ke depan insya Allah. Saya jelaskan tentang mubtada, khabar, dan sifat di dalam bahasa Arab. Baik, saya share materinya. Bismillah, ya. Latihan mubtada, khabar, dan sifat dalam bahasa Arab. Oke, kemarin kita sudah tahu, ya. Ini mubtada, khabar, mubtada dan khabar, ya. Hadza mubtada, ini khabar. Ini dikatakan dengan mubtada karena kata ini memulai suatu pembicaraan. Ya, ini, ya, ini. Kemudian kitab ini disebut dengan khabar karena menjelaskan tentang si ini, ya. Ini itu adalah buku, bukan yang lain. Ini itu adalah buku, bukan pulpen, begitu. Ini mubtada, ini khabar, ya. Ini buku. Kalau tadi isim isyarah, sekarang pakai dhamir, ya. Ini sama saja. Dia mahasiswa, ya. Huwa, dia mahasiswa. Huwa mubtada, talibun khabar, ya. Ini untuk laki-laki, ya. Untuk mahasiswa, maka talibunnya juga harus sesuai dengan mubtada dan khabarnya harus sesuai dengan mubtada. Oke. Ini laki-laki, ya, mahasiswa. Ini mahasiswa, ya. Dia mahasiswa, maaf. Huwa talibun. Oke, ini yang perempuan. Hadhihi jami'atun, ya. Hadhihi jami'atun. Ini adalah kampus, ya, atau ini adalah universitas, ya. Hadhihi perempuan, jami'atun juga perempuan, atau dalam istilahnya dalam bahasa Arab adalah muannas, ya. Mubtada dengan khabar harus sesuai. Kalau seandainya mubtadanya mudzakkar, maka khabarnya juga harus mudzakkar, ya. Di sini juga harus mudzakkar. Kalau seandainya mubtadanya muannas, maka khabarnya juga harus muannas, ya. Hadhihi jami'atun, berarti sesuai, ya. Ini adalah kampus. Ini mubtada dan ini adalah khabar. Oke. Kalau ini tentang isim zahir, orangnya langsung, ya. Ini adalah tentang Aisyah, ya. Aisyah talibah, ya. Aisyah itu adalah seorang mahasiswi, ya.
Aisyah talibah. Ini mubtada, ini khabar. Ya, ini sudah kita pelajari minggu lalu ya, harus sesuai ya. Sekarang kita akan menjelaskan beberapa kata sifat di dalam bahasa Arab ya. Banyak sekali kata sifat, ada besar, ada kecil, ada perempuan, ada laki-laki, ada panjang, ada pendek, ada luas, ada sempit, ada tinggi, ada pendek dan lain-lain ya. Tapi dalam kalimat ini dan dalam video singkat ini saya akan kasih sedikit informasinya di sini, hanya sedikit saja ya. Beberapa mufradat saja, beberapa kosakata saja ya. Jamilun artinya bagus ya, lawannya jelek. Ini sifat ya. Jamilun qabihun ya. Jamilun qabihun. Ini bagus, jamil bagus artinya, qabihun artinya jelek ya. Ini untuk mudzakkar ya. Kalau untuk perempuan atau untuk muannas, kita tinggal menambahkan huruf ta marbutah di belakangnya. Ya. Kalau untuk muannas, jamilun ini akhirnya jadi jamilatun ya, berarti cantik ya atau bagus untuk muannas. Ini juga begitu, qabihun jadinya qabihatun ditambahkan dengan ta marbutah. Ta titik dua di atas ya. Bagus dan jelek. Jamilun qabihun ya. Jamilatun qabihatun ya. Jamilun qabihun. Jamilatun qabihatun ya. Ini baru ya. Baru lawannya lama. Jadidun lawannya qadimun. Ya, sekali lagi jadidun lawannya qadimun. Oke. Kalau ini untuk mudzakkar, untuk muannasnya apa kira-kira ya? Untuk muannasnya dikasihkan atau ditambahkan ta marbutah di belakangnya. Jadinya jadidatun, baru ya. Jadidatun ya, untuk perempuan ya. Ada ta marbutah, jadidatun. Kalau qadimunnya jadi apa? Qadimunnya jadi qadimatun. Ya, gampang sekali ya. Hanya ditambahkan ta marbutah titik dua di atas ya. Yang jadinya laki-laki akhirnya jadi muannas atau perempuan. Oke. Jadidun baru, qadimun lama. Jadidatun lawannya qadimatun. Ya, ini untuk kata sifat baru dan lama. Oke, besar dan kecil. Ya, besar dan kecil. Kabirun, besar. Sudah selalu kita dengarkan ya. Kabirun lawannya sagirun. Oke. Kabirun besar, sagirun kecil. Kalau untuk merubahnya jadi muannas, jadinya apa? Kabiratun, iya. Kabiratun. Jadinya lawannya sagiratun, ya. Kabirun, sagirun. Kabiratun, lawannya jadinya sagiratun. Oke, hanya menambahkan ta marbutah, ya. Ingat itu ya. Hanya menambahkan ta marbutah. Ta marbutah itu adalah ta berbulat begitu, ada titik dua di atas, ya. Oke, sekarang saya mau ajak antum dan antuna semua untuk memasukkan kata-kata sifat di dalam sebuah kalimat yang terdiri dari mubtada, khabar, dan kata sifat. Ya, Budi, ya kita baca dulu ini ya. Budi talibun jadidun wa jamilun. Ya. Budi, ini si Budi ya, nama orang, nama mahasiswa. Budi adalah talib. Ya, berarti ini adalah mubtada, kemudian ini adalah khabar. Ya.
Oke, ini mubtada, ini khabar. Oke. Ini menunjukkan kalau Budi itu seorang mahasiswa. Oke. Tapi kalau seandainya kita ingin memberikan kata sifat tentang si Budi ini, bahwa si Budi itu adalah mahasiswa baru, ya, bukan mahasiswa lama, ya. Udah kita tambahkan saja jadidun. Budi talibun jadidun. Budi itu adalah mahasiswa baru. Oke. Kalau seandainya kita ingin menambahkan lagi, menjelaskan lagi si Budi itu sifatnya apa saja, ya. Sifatnya pertama adalah si Budi itu mahasiswa baru, ya. Talibun jadidun. Oke. Kita tambahkan saja, ya. Jamilun wa jamilun, ya. Si Budi itu adalah mahasiswa baru yang tampan, ya. Jadi Budi dia mahasiswa baru, bukan mahasiswa lama. Kemudian dia itu tadi itu maaf ya, kalau dia tadi adalah mahasiswa bukan pegawai. Kemudian jadidun itu adalah menunjukkan baru, dia itu adalah mahasiswa baru bukan mahasiswa lama. Kemudian kata sifatnya lagi jamilun, ya. Budi itu ternyata tampan, bukan Budi yang lain, ya. Jadi di dalam bahasa Arab tinggal ditambahkan saja informasinya, ya. Budi adalah mahasiswa baru dan tampan, begitu, ya. Gampang kan? Budi talibun jadidun wa jamilun. Oke, kalau ini untuk perempuan, ya. Ini Aisyah talibatun jadidatun wa jamilatun. Ya, kira-kira ada berapa unsur di sini ya? Ada 4 unsur, ya. Aisyah mubtada karena dia di awal kata, di awal kalimat, ya. Talibatun mahasiswi, ya. Ini adalah khabar, ya. Dia menjelaskan atau memberikan informasi atau mengabarkan tentang Aisyah ini siapa, ya. Aisyah yang dimaksud bukan Aisyah pegawai, ya, tapi adalah Aisyah yang berprofesi sebagai mahasiswi, ya. Kemudian Aisyah itu adalah jadidah, talibah jadidah, ya. Yang dimaksud adalah mahasiswanya adalah mahasiswi baru, ya. Bukan Aisyah mahasiswi lama, ya. Udah kita tambahkan saja kata sifatnya jadidatun. Kemudian kita tambahkan lagi kata sifatnya jamilatun, ya. Ternyata Aisyah yang sebagai seorang mahasiswi dan dia adalah mahasiswi baru, ternyata dia adalah cantik, ya. Jamilatun. Oke. Jadi kita harus sesuaikan, ya. Kalau tadi contohnya sebagai isim zahir, nah ini kita jelaskan dengan bentuk lain, ya, dengan isim zahir biasa. Al-jami'atu qaribatun. Al-jami'ah kampus atau universitas. Qaribatun dekat, ya, kampus dekat. Selain dekat, kampus itu juga luas, ya. Selain dekat dan luas, kampus itu juga bersih. Sudah, kita tinggal tambahkan saja, ya. Ini perlu diperhatikan, ya. Qaribatun ada ta marbutahnya karena kampusnya adalah muannas, ya. Wasi'atun ada ta marbutahnya, ya. Kenapa? Karena kampusnya adalah perempuan, karena dia adalah muannas, ya. Nadhifatun juga seperti itu, ya. Jadi kata sifat itu harus sesuai dengan kata yang disifati sebelumnya. Mubtada dan khabar juga harus sesuai. Oke? Oke, sekarang saya mau mengajak antum dan antuna untuk melihat kalimat ini, ya. Ini ada beberapa unsur di sini, ya. Hadza ada hadhihi, hadza atau hadhihi. Hamzah, Hamzah ini nama orang, ya. Huwa, hiya, talibun, talibatun, ya. Jadidun, jadidatun. Oke. Kata kuncinya di sini siapa? Hamzah, ya. Hamzah itu adalah kata kuncinya, ya.
Hamzah itu kira-kira nama laki-laki atau perempuan ya? Iya, dia adalah nama laki-laki, bukan nama perempuan, walaupun ada ta marbutohnya, ya. Jadi tidak semua kata yang ada ta marbutohnya adalah mu'annas, ya. Si Hamzah itu kan di Indonesia dan di mana-mana pasti nama anak laki-laki, ya kan? Berarti yang sesuai yang mana dari kata ini? Berarti hadza atau hadhihi yang sesuai. Ya, hadza yang sesuai ya. Hadza Hamzah ya. Walaupun ada ta marbutohnya karena dia laki-laki dipakainya haza bukan bukan hazihi ya. Hadza Hamzah ya. Karena Hamzah itu adalah laki-laki, maka kata-kata dhamirnya atau kata gantinya huwa atau hiya. Ya, huwa. Ya, huwa ini adalah kata ganti untuk satu orang laki-laki ya. Kata ganti dhamir ghaib untuk satu orang atau mufrad namanya ya. Jadi yang betul adalah hadza Hamzah huwa ya. Talibun atau talibatun? Iya, talibun ya karena dia laki-laki ya. Karena dia seorang mahasiswa ya. Jadi yang betul itu adalah talibun. Jadi kalau kita rangkai kata jumlah ini, kalimat ini jadinya hadza Hamzah. Ini adalah Hamzah. Huwa talibun. Dia adalah seorang mahasiswa. Ya, mahasiswa baru atau lama ya? Mahasiswa baru. Oke. Baru tadi kata sifatnya dalam bahasa Arab adalah jadidun ya atau jadidatun ya. Karena Hamzah itu laki-laki, maka yang paling tepatnya adalah jadidun atau jadidatun. Iya, jadidun ya. Yang betul adalah jadidun. Oke. Oke, hadza Hamzah huwa talibun jadidun. Itulah yang betul. Ini adalah Hamzah, dia adalah seorang mahasiswa baru. Oke. Ingat ya, kata kuncinya di sini ada di kata Hamzah. Hamzah itu adalah nama laki-laki, bukan nama perempuan. Oke? Jadi tidak semua kata yang ada di akhirnya ta marbutah itu dikatakan atau dianggap sebagai mu'annas ya, tapi tergantung kepada pemakaian orang setempat tentang kata itu. Dan kita tahu kata Hamzah itu ya di mana-mana pasti nama anak laki-laki, bukan anak perempuan. Oke. Ini satu lagi jumlah ya, kita bisa coba belajar lagi dari sini ya. Ini hadza, hadhihi, Zainab, huwa, hiya, talibun, talibatun, jadidun, jadidatun ya. Kata kuncinya di sini adalah Zainab. Oke. Kata kuncinya adalah pada kata Zainab. Zainab itu nama laki-laki atau nama perempuan? Zainab. Di mana-mana ya Zainab pasti perempuan ya. Maka yang paling cocok adalah dan yang paling betul adalah hazihi ya. Hazihi Zainab ya. Walaupun Zainab ini di belakang katanya tidak ada kata ta marbutah ya, huruf ta marbutah. Tapi karena dia adalah nama perempuan, maka harus pakainya hazihi ya. Hazihi Zainab ya. Dia huwa atau hiya. Makanya yang betul adalah kata hiya ya karena dia adalah sifat untuk muannas ya. Hazihi Zainab hiya talibun atau talibatun? Ya, jawabannya adalah talibatun karena seorang mahasiswi ya. Karena seorang mahasiswi baru sesuai dan baru tepat ya. Hadhihi Zainab hiya talibatun sifatnya baru. Jadid atau jadidatun? Iya, yang betul adalah
jadidatun ya, adalah jadidatun karena dia adalah kata sifat untuk muannas ya. Untuk muannas baru sesuai ya. Hadhihi Zainab hiya talibatun jadidatun. Baru sesuai ya. Ini adalah Zainab, dia adalah mahasiswi baru. Oke? Ya, begitu pembelajaran kita pada kali ini. Mubtada, khabar, dan kata sifat. Ya, ditambahkan kata sifatnya. Oke, kesimpulannya mubtada dan khabar itu juga harus sesuai, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Oke. Kemudian kata sifat harus menyesuaikan orang yang disifatinya. Kalau seandainya yang sifati itu adalah laki-laki, maka kata sifatnya harus laki-laki. Contohnya jadidun, kabirun, saghirun, dan lain-lain. Dan kalau perempuan atau kalau muannas, maka yang kata sifatnya itu juga harus muannas, perempuan. Contohnya Zainab talibatun jadidatun ya. Jadidatun, jamilatun, dan lain-lain. Harus sesuai ya. Demikian video singkat ini saya buat, mudah-mudahan bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi saya di Pusat Pengembangan Bahasa IAIN Syekh Nurjati Cirebon ya. Ini latihan untuk antum dan antuna, silakan kerjakan ya. Dikerjakan, ditulis ulang kata-kata ini ya. Ana talibun jadidun, ana talibun jadidatun, hadhihi jami'atun jadidatun, hadhihi jami'atun jadidatun wa wasi'un. Hiya talibun jamilatun. Aisyah talibatun jamilatun wa Budi talibun jadidun. Ana min Indonesia wa hiya jamilatun ya. Silahkan mana yang betul dari kalimat ini. Kalau seandainya kalimat pertama ini betul, ya udah kasih kata-kata betul. Ya, masih kasih tanda betul di sini. Kalau salah ya silahkan kasih tanda salah ya. Tugasnya adalah ditulis ulang semua kata-kata ini di dalam kertas kosong ya, kemudian silakan jawab betul atau salah ya. Kemudian difoto, di screenshot, kemudian dikirimkan ke grup WhatsApp yang sudah kita buat ya. Oke, demikian mata kuliah pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan like, share, subscribe, dan silakan komen atau bertanya di kolom komen. Terima kasih. Syukran jazilan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.